Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam kepemimpinan, perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan, perbedaan antara manajer dengan pemimpin, dan kita akan membandingkan analog pemimpin dengan alam semesta. Yang pertama, perlu saudara ketahui bahwa kepemimpinan itu kekuatannya berada pada pengaruh yang memungkinkan orang lain mengikuti secara sukarela. Apakah dari segi sifatnya, apakah dari segi ilmunya dan kewibawaannya. Sedangkan kekuatannya berada pada kewenangan atau otoritas yang memaksa orang lain untuk melakukan perintahnya. Jadi bahayanya kalau pemimpin itu menganggap penguasa karena memaksa orang lain untuk melakukan perintahnya. Jadi kepemimpinan dan kekuasaan merupakan kekuatan pengaruh kepada orang lain. Bisa kuat, bisa lemah, atau kurang kuat. Sebab sumber kekuatannya berada pada kewenangan jabatan, sumber kekuatannya pada pengetahuan dan kepribadian. Itu bedanya kepemimpinan dengan kekuasaan. Bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Kalau bicara tentang pemimpin berarti orangnya. Artinya orangnya yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuannya. Sifatnya atau perilaku dari orang itu yang dapat mempengaruhi atau diikuti oleh orang lain. Oleh sebab itu, Ted Axtom mengatakan pemimpin adalah seseorang yang dapat menunjukkan dan mengembangkan aktivitas orang lain dan selalu memberi pengarahan dan latihan. Sedangkan John Haggai mengatakan kepemimpinan adalah suatu disiplin yang dibentuk dalam sebuah kelompok untuk membawa kelompoknya pada tujuan yang menguntungkan dan memenuhi kebutuhan kelompok tersebut. Sedangkan Howard Hendricks mengatakan kepemimpinan adalah memimpin orang lain untuk mengambil langkah yang efektif. Nah, kalau kita bandingkan dengan alam semesta ini, ada yang menulis bahwa sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dia analogkan dengan kata surya. Surya artinya matahari. Matahari sifatnya panas, penuh dengan energi. Jadi bisa saja sifat pemimpin itu seperti matahari yang bersifat panas, penuh dengan energi. Ada juga sifat yang disebut dengan candra. Candra artinya bulan. Nah, sifat dari bulan itu adalah memiliki sifat indah, sejuk, menawan, dan mampu menerangi kegelapan. Jadi seorang pemimpin itu bisa bersifat bulan, bersifat indah, memiliki kesejukan, ramah, menawan, dan mampu menerangi kegelapan jika bawahan sedang gundah atau lagi susah. Sifat yang lain
seperti Kartika. Kartika artinya bintang, merupakan petunjuk arah bagi mereka yang kehilangan jejak. Dan bisa juga sifat pemimpin itu seperti Bayu. Bayu artinya angin, artinya dapat mengisi setiap ruang yang kosong. Karyawan lagi sedih, karyawan lagi berduka, karyawan lagi menghayal, maka sifat Bayu bisa diterapkan mengisi ruang yang kosong. Dan bisa juga bisa seperti sifatnya Mega. Mega artinya awan. Awan itu memiliki sifat menakutkan, kadang gelap, ya bisa. Tapi seorang pemimpin tidak boleh ditakuti, tapi disegani. Dan sifat pemimpin juga bisa seperti dahana. Dahana artinya api. Api itu bersifat tegak dan tidak pandang bulu. Siapapun dia, kalau dia salah, ya itulah, dia tidak memandang bulu. Seperti dahana itu artinya api yang tegak. Kemudian bisa juga seperti samudera atau lautan, bersifat luas. Jadi memiliki pengetahuan atau knowledge yang luas, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki human relation yang baik, dapat memuat apa saja. Jadi lautan itu kan tempat memuat apa saja, tempat penampungan segala benda untuk kemudian dibersihkan. Jadi kalau ada karyawan yang kurang bagus, ya bagaimana dilatih, dikembangkan untuk lebih berkembang. Dan bisa juga sifat seperti Bantala. Bantala itu artinya bumi, bersifat kokoh dan sentosa. Nah, kemudian kita juga perlu membedakan antara pemimpin dengan manajer. Kalau istilah manajer, dia melaksanakan, sedangkan pemimpin berinovasi. Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan. Manajer mengontrol, pemimpin menginspirasi. Manajer berpikir jangka pendek, sedangkan pemimpin berpikir jangka panjang. Manajer bertanya bagaimana dan kapan, sedangkan pemimpin bertanya apa dan mengapa. Manajer meniru, dia melihat sesuatu berada di luar, dia berusaha menerapkan tiruannya itu, tetapi pemimpin menciptakan sesuatu yang original, karena memang pemimpin itu adalah berinovasi. Manajer menerima status quo, sedangkan pemimpin menentangnya. Karena seorang pemimpin yang baik itu dia bersifat dinamis dalam sebuah kelompok, jadi tidak apatis. Hal lain yang perlu kita pahami bahwa seorang pemimpin itu bisa muncul berdasarkan 3 teori. Yang pertama tentang teori kejiwaan atau teori sosial. Teori kejiwaan ini mengatakan bahwa bakat seorang pemimpin itu dapat dibentuk dalam diri seseorang sesuai dengan jiwa orang tersebut. Nah, bagaimana agar dia bisa menjadi pemimpin dalam teori kejiwaan itu mengatakan dengan jalan memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pengalaman yang cukup. Oleh sebab itu, dalam teori kejiwaan ini atau dalam teori sosial ini mengatakan bahwa pemimpin harus disiapkan. Dia harus dididik, dia harus dibentuk. Bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha persiapan dan dorongan. Apalagi jika orang itu mau menerima motivasi untuk menjadi pemimpin. Jadi itu teori kejiwaan, bisa dibentuk, orang bisa menjadi pemimpin. Kemudian ada juga teori mengatakan teori keturunan. Teori ini mengatakan bahwa bakat kepemimpinan itu telah ada melekat pada diri seseorang sejak orang itu dilahirkan.
Nah, para teori kesifatan bermaksud menjelaskan tentang aspek ini. Mereka percaya bahwa para pemimpin itu memiliki ciri-ciri atau sifat tertentu yang menyebabkan mereka dapat memimpin para pengikutnya. Nah, daftar sifat itu biasanya mencakup tentang pandangan, pengetahuan, imajinasi, kepercayaan diri, pengenalan diri, dan keseimbangan mental maupun emosional. Dan dia antusias dan berani. Oleh sebab itu, para psikolog memiliki anggapan bahwa pemimpin dilahirkan, artinya seorang yang dilahirkan membawa atau tidak membawa sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Nah, pendekatan kesifatan ini begitu banyak manusia tahu tentang tokoh-tokoh dan orang-orang biasa dapat meniru atau mencontoh, seperti bagaimana kepemimpinan Napoleon Bonaparte, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, bagaimana Habibie, bagaimana Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Ya, kadang-kadang orang itu karena ingin memiliki sifatnya, maka biasa ada baju dia beli, ada tertulis Gus Dur dan ada Soekarno dan sebagainya, karena ingin memiliki sifatan itu. Walaupun sebenarnya teori keturunan ini terkadang ya ada orang mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya, tetapi pandangan ini bisa gugur karena bisa saja anaknya bandel, orang tuanya ustaz, orang tuanya kurang berpendidikan, tapi anaknya luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya teori lingkungan. Teori lingkungan ini mengatakan bahwa seorang pemimpin sebenarnya berasal dari hasil pengolahan lingkungan. Bahwa di samping kemampuan yang dimilikinya atau pendidikan yang ada padanya, ada pengalaman yang dimiliki dalam aktivitasnya pada lingkungan. Ya, misalnya aktif dalam masyarakat, aktif berorganisasi, ia berada pada partai, ya, sehingga orang ini bisa menjadi pemimpin karena pengolahan lingkungan tadi itu. Ya, kadang-kadang kalau Anda bergaul dalam masyarakat, Anda menonjol di situ biasanya diberi peran. Demikian pula dalam organisasi. Dalam sebuah kelompok mahasiswa ada yang menonjol, ada yang cocok menjadi pemimpin, maka dia diangkat sebagai ketua himpunan atau ketua apa. Jadi tiga teori ini mengatakan teori kejiwaan bisa orang menjadi pemimpin, bisa dibentuk, bisa dibina, bisa dididik, dan teori keturunan dan melihat sifat-sifat pemimpin, dan ada namanya teori lingkungan. Orang bisa menjadi pemimpin. Seperti saudara semua adalah calon pemimpin. 5-10 tahun ke depan Anda lihat mungkin ada di dalam kelas ini yang jadi menteri, ada yang bisa jadi ya, gubernur, bisa menjadi wali kota, kepala desa dan sebagainya. Karena hidup itu misteri, kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan. Dan ini sudah banyak fakta. Ya, seperti kami di angkatan 86 di Universitas Bosowa sekarang banyak rekan-rekan kami yang sudah menjadi pejabat, ada yang sudah jadi bupati, ada yang sudah jadi ketua dewan, ada karir sebagai dosen dan sebagainya. Nah, seperti ya Anda akan alami suatu waktu. Nah, inilah pemahaman kita hari ini tentang perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan, perbedaan manajer dengan pemimpin, dan kemudian analog sebuah alam semesta terhadap pemimpin dengan sifatnya, dan teori-teori kepemimpinan dari tiga tadi itu. Demikian, nanti saya kirimkan bahan ini untuk Anda baca ulang, dan boleh juga Anda kembangkan lebih jauh dengan membaca banyak buku dan bisa melalui internet. Sekian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.